Welcome everyone. Thank you kepada semua subscribers. Dan thank you First Lifestyle. Kita telah belajar sebelum ini bahwa Allah adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian kita juga dapat belajar bahwa roh menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Dalam Yohanes 1 ayat 32 dikatakan, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan Allah menyatakan diri dalam wujud kelihatan dalam Keluaran 24 ayat 9-10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwa pada zaman dahulu Tuhan Allah sudah menyatakan dirinya dalam rupa yang kelihatan. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Manusia meminta agar dapat melihat wajah Allah, tetapi hanya diperkenankan melihat belakangnya. Itu terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 18 hingga 23. Dari ayat-ayat ini kita tahu bagaimana wujud penyataan Allah itu, yaitu bukan Allah sendiri, yaitu dalam zatnya yang tidak kelihatan, dalam roh itu, melainkan dalam suatu penyataan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah bukan hanya roh saja. Dalam Alkitab kita mendapati ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah hidup. Allah adalah terang dan juga Allah adalah kasih. Kita tahu bahwa Allah ada, tetapi lebih lanjut lagi kita mengetahui bahwa Allah hidup. Hal ini dijelaskan di dalam Yohanes 5 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kehidupan yang sempurna memang ada, yaitu di dalam Allah Bapa dan diberikan kepada jemaatnya melalui Yesus Kristus. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai kalam atau perkataan Allah. Dalam dia ada hidup itu dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Rasul Paulus mengatakan tentang Yesus Kristus demikian, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nyata sekali bahwa dari ayat-ayat ini dinyatakan Allah itu hidup. Kemudian Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Yang dimaksudkan Yohanes bukan Allah merupakan salah satu terang, tetapi Allah adalah terang. Allah adalah terang dan kebenarannya sempurna. Terangnya memancarkan kebenarannya. Oleh sebab itu, tidak ada kesalahan di dalamnya. Yesus Kristus adalah terang. Allah yang menyatakan kebenaran Allah kepada kita. Yesus Kristus adalah penyataan Allah kepada kita. Dialah yang menyatakan Allah kepada kita. Kemudian firman Tuhan juga menjelaskan bahwa Allah itu kasih. Yohanes telah membahas tentang sifat Allah, yaitu Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih harus ada yang mengasihi dan yang dikasihi. Kita dapat melihat kasih yang sempurna Allah Tritunggal. Bagaimana mungkin kasih itu wujud jikalau hanya satu, jikalau hanya seorang? Harus kasih itu ternyata di dalam suatu perhubungan. Kasih yang demikian juga ditunjukkan kepada murid-muridnya. Yang dimaksudkan sini adalah Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana Yesus
menyatakan kasih-Nya kepada murid-murid-Nya. Allah harus menyatakan kasih-Nya kepada makhluk-Nya, kepada ciptaannya, manusia terutamanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bermaksud kasih Allah kepada orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan demikian kita mengetahui Allah itu memang roh, tetapi Dia menyatakan dirinya kepada manusia. Dia mau dikenali, dan di dalam Allah itu ada sumber kehidupan, dan Allah itu adalah terang, maka tidak ada kegelapan padanya. Semuanya membuahkan sesuatu yang baik, karena memang Dia adalah baik. Dan Allah itu juga adalah kasih. Karena itu kita melihat penyataan-penyataan Allah itu kepada manusia adalah karena Dia mengasihi segenap umat manusia. Seperti yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, walaupun dunia tidak mengenal Dia, walaupun dunia menolak Dia, walaupun dunia menyalibkan Dia, anaknya, walaupun dunia menolak jalan Allah, walaupun dunia dengan kebebalan, dengan ketidakmengertian, dengan pikiran dan keterbatasan, Allah tidak berubah, karena di dalam dirinya memang Dia itu kasih, Dia terang, dan ada hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih mendengarkan untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Tuhan memberkati.